Dewa Obat yang Mengesankan. Bab 10. Lidong berhenti. Bibi, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Dia memandang Liu Jing dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan tulus, saya telah kembali dari luar negeri. Dan memang ada beberapa hal yang harus dilakukan. Tetapi saya tidak memiliki niat jahat terhadap Anda. Kamu adalah gadis yang sangat baik. Dan kamu juga orang yang sangat baik. Meskipun aku hanya menghabiskan setengah hari bersamamu, aku telah merasakan perasaan ibuku di dalam dirimu. Aku benar-benar tidak memiliki dendam. Apakah kamu percaya padaku? Petik 2. Liu Jing menatap Lidong sebentar, dan tiba-tiba tersenyum. Aku percaya apa yang kamu katakan. Jika kamu jahat, kamu tidak akan membantu kami seperti ini. Dia menertawakan dirinya sendiri ketika dia berkata, dan tidak ada dalam keluarga kami yang sepadan dengan usaha Anda yang begitu banyak. Meskipun putrinya cukup cantik, bagi wanita kaya sejati, wanita cantik mudah dijangkau. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Lidong, dia seharusnya tidak kekurangan uang. Jika orang seperti ini menginginkan seorang wanita, itu hanya sebuah kalimat. Selanjutnya, dia bisa melihat ketulusan yang tak tertandingi di mata Lidong. Kata-kata ini semua dari ketulusannya. Cukup, Bibi, apa yang kamu katakan salah. Lidong berkata dengan bercanda, kamu benar-benar memiliki sesuatu di rumahmu yang dapat kukagumi. Liu Jing menatapnya dengan senyum tipis, jika kamu berbicara tentang Yuru, maka kamu harus bersorak. Gadis itu harus mandiri sejak dia masih kecil. Tidak mudah bagimu untuk ingin dia menyukaimu dengan sukarela. Petik 2. Setelah diekspos, wajah Lidong memerah. Tapi dia dengan cepat kembali normal, batuk kering, dan ragu-ragu bertanya, jadi apa Bibi? Maksudku jika sesuatu benar-benar terjadi dengan Yuru, bukankah kamu keberatan? Liu Jing tiba-tiba tertawa. Dia memandang Lidong dan berkata sambil tersenyum, mengapa saya harus keberatan? Selama Anda memperlakukannya dengan tulus. Dia benar-benar puas dengan pemuda di depannya. Dia tampan, cukup tinggi, pandai berbicara dan sopan santun, dan kaya. Pria seperti ini tidak dapat ditemukan dengan lentera di tempat kecil seperti kota Donghai. Selain itu, Lidong tidak ragu-ragu untuk menentang keluarga Su untuk mereka, dan hanya melampiaskan kemarahannya padanya di bank. Itu saja, dia sudah sangat puas dengan Lidong. Dia bahkan memikirkannya. Dan jika itu tidak berhasil, dia secara pribadi akan berperang untuk mencocokkan mereka. Ketika saatnya tiba, dia akan memiliki menantu yang baik, mengapa tidak melakukannya? Mendengar kata-kata Liu Jing, Lidong menatap lurus dan berkata dengan cepat, Bibi, jangan khawatir, jika ada hari aku akan memperlakukannya dengan baik. Kalau begitu kamu akan bekerja keras. Keduanya mengobrol, dan mereka segera pulang. Bibi, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah ada rasa sakit? Lidong membantu Liu Jing untuk duduk di sofa di ruang tamu, dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, kamu istirahat dulu. Dan ketika Yuru kembali dari berbelanja, aku akan memasak untukmu. Liu Jing tersenyum. Aku akan membantumu mendapatkan denyut nadimu. Kalau tidak aku tidak khawatir, kata Lidong sambil meringis. Jika Liu Jing hanya menamparnya, itu akan baik-baik saja. Tetapi penjaga keamanan menendangnya, jadi lebih baik untuk memeriksanya. Mendengar bahwa Lidong ingin membantunya mendapatkan denyut nadinya, Liu Jing tiba-tiba tampak terkejut. Kamu masih mendapatkan denyut nadinya? Apakah kamu seorang dokter? Yah, saya telah belajar kedokteran di luar negeri selama bertahun-tahun, tetapi saya telah mengundurkan diri. Lidong tersenyum. Sejak dibawa pergi oleh guru, dia telah belajar terlalu banyak. Seni bela diri, keterampilan membunuh, bahasa berbagai negara, penyamaran, penyelidikan, tentu juga termasuk keterampilan medis. Dia telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun, tetapi dia juga telah menyelamatkan banyak orang. Dunia memanggilnya Dewa Perang Timur, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia memiliki gelar lain. Dokter jenius pertama di Timur. Tidak buruk untuk kembali sekarang dan menggunakan identitas dokter untuk menutupi. Sekarang Liu Jing akhirnya tidak tenang. Profesi seorang dokter layak dihormati oleh orang-orang biasa. Dan Lidong tampan. Dia masih seorang dokter. Yah, Xiaodong, Bibi punya sesuatu. Aku ingin kamu membantuku.
Liu Jing menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraan, dan berkata dengan tulus. Bibi, katamu, kamu baru saja datang, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui di rumah. Liu Jing menghela nafas dan berkata, selain Yuru dan aku di rumah kami, ada juga ayahnya. Li Dong tersenyum dan berkata, Bibi, Yuru sudah memberitahuku tentang ini. Itu, jangan khawatir, Bibi. Ketika aku melihat pamanku nanti, aku akan membantunya melihatnya terlebih dahulu. Li Dong tersenyum. Dia pandai membunuh orang, tetapi dia juga pandai menyelamatkan orang. Belum lagi pihak lain adalah ayah Lin Yuru, dan dia secara alami akan melakukan yang terbaik ketika saatnya tiba. Terima kasih banyak kalau begitu. Liu Jing tampak bersyukur. Bibi, jangan terlalu sopan padaku. Li Dong berkata sambil tersenyum. Jika saya dapat membantu paman saya berdiri di masa depan, jika Anda berterima kasih kepada saya, Anda dapat memasak lebih banyak hidangan yang baik untuk saya. Beberapa kata tiba-tiba membuat suasana hati Liu Jing sangat baik. Dia mengulurkan tangannya untuk membiarkan Li Dong mendapatkan denyut nadinya. Li Dongning membantunya mendapatkan denyut nadinya sebentar, lalu menarik tangannya. Dari kondisi nadi, tidak ada yang salah dengan tubuhmu, Bibi. Tapi, Li Dong sedikit mengernyit. Tapi apa? Liu Jing tiba-tiba panik. Bibi, jangan panik, itu hanya masalah kecil. Selama ini, apakah kamu sering menderita insomnia? Tanya Li Dong. Bagaimana kamu tahu? Liu Jing tampak terkejut. Meskipun diketahui bahwa Li Dong adalah seorang dokter, dia dapat mengetahui bahwa dia menderita insomnia dengan memeriksa denyut nadi. Bukankah ini luar biasa? Para ahli di rumah sakit tidak begitu baik. Li Dong tersenyum dan berkata, dari denyut nadimu, kamu seharusnya berada dalam kondisi kelelahan fisik dan mental selama periode waktu ini. Gangguan tidur akan terjadi seiring waktu. Tidak ada apa-apa sekarang, tetapi jika tidak diobati tepat waktu, fungsi fisik akan terpengaruh. Dengan penuaan, insomnia akan menjadi lebih dan lebih serius. Liu Jing menghela nafas dan berkata, kamu telah melihat semuanya di rumah. Orang-orang itu datang untuk membuat masalah hampir setiap hari akhir-akhir ini. Bagaimana aku bisa tidur di malam hari? Li Dong terdiam. Faktanya, banyak orang di dunia berada dalam kondisi ini. Terutama beberapa orang setengah bayak, ketika mereka stres atau kesal, mereka pada dasarnya akan menderita insomnia dan sulit tidur. Kelelahan dan kelelahan mental saling terkait, dan mudah sakit. Jangan khawatir, mereka seharusnya tidak berani datang di masa depan. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak takut. Denganku, tidak ada yang bisa menggertakmu, kata Li Dong tegas. Ya, terima kasih untukmu hari ini. Liu Jing mengangguk dan bertanya, lalu bagaimana saya bisa menyembuhkan insomnia saya? Apakah saya perlu obat? Tidak hanya jarum. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bab selanjutnya.